Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai 5. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudari, Yesus mengajar para muridnya untuk tidak menghakimi orang lain karena mereka akan dihakimi menurut standar yang sama yang mereka gunakan untuk mengkritik orang lain. Yesus mengilustrasikan hal ini dengan gambaran seorang pria dengan balok di matanya yang mesti dikeluarkan olehnya, mencoba membantu menghilangkan setitik debu di mata saudaranya. Yesus mengajarkan prinsip belas kasihan, baik dalam sabda bahagia maupun dalam apa yang biasa dikenal dengan doa Bapa Kami. Jangan menghakimi. Jangan menilai perilaku atau sikap orang lain untuk melihat apakah mereka salah secara moral dan Anda lebih unggul secara moral. Sikap ini sering disebut dengan judgmentalisme. Menghakimi orang lain adalah kebalikan dari perkataan Paulus yang menggambarkan kasih dalam 1 Korintus bab 13 ayat 5. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terlepas dari apakah perilaku seseorang merugikan Anda atau tidak, Yesus berkata, janganlah menghakimi. Saudara-saudari, alasan mengapa Yesus mengajarkan untuk tidak menghakimi adalah karena kebalikan dari prinsip belas kasihan juga berlaku. Jangan menghakimi agar Anda tidak dihakimi. Karena dengan cara kamu menghakimi, kamu pun akan dihakimi. Sebagaimana mereka yang menunjukkan belas kasihan akan menerima belas kasihan, demikian juga mereka yang menghakimi menerima penghakiman sebagaimana mereka menghakimi orang lain. Saudara-saudari, dengan standar ukuran Anda, hal itu akan diukurkan juga kepada Anda. Kita semua akan diukur dan dihakimi menurut penilaian dan standar ukuran kita sendiri. Jika kita menginginkan tindakan yang penuh belas kasihan, kita harus juga berbelas kasih. Di sini Yesus memandang para muridnya mengerti bahwa setiap orang percaya akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan atas perbuatan yang dilakukan selama hidup mereka. Saudara-saudari, tentu saja kita semua menginginkan belas kasihan untuk diri kita sendiri. Itulah sebabnya Yesus mengajar para muridnya untuk menunjukkan belas kasihan dan cepat mengampuni serta tidak menghakimi orang lain atas kesalahan mereka. Saudara-saudari, hal ini adalah versi lain dari memperlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dalam hal ini, kita harus menghakimi atau memberikan belas kasihan dengan
apa yang persis sama seperti kita ingin Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Selanjutnya Yesus berjanji bahwa inilah yang akan kita dapatkan. Tuhan akan menilai kita dari ukuran atau standar yang kita tetapkan untuk menilai orang lain selama hidup kita. Yesus mengkritik bagaimana kita secara tidak akurat melihat dosa kita sendiri dibandingkan dengan orang lain. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Saudara-saudari, Yesus memberi murid-muridnya cara yang sangat praktis untuk bertumbuh dalam kebenaran. Daripada mengkritik atau menghakimi orang lain, periksalah diri sendiri. Selesaikan dulu kesalahanmu sendiri. Yesus sekarang telah mengalihkan fokus kita dari memperbaiki orang lain menjadi menangani masalah kita sendiri. Namun, begitu kita mampu mengatasi masalah kita sendiri, Yesus ingin kita membantu orang lain. Setelah menangani permasalahan Anda sendiri, Yesus menyampaikan kepada para muridnya bahwa Anda akan melihat dengan jelas untuk menghilangkan selumbar dari mata saudara Anda. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.